One, two, 1, 2, 3, go! BMW ku untuk tulang bawang. BMW cintaku terhadap tulang bawang. 1, 2, 1, 2, 3, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang untuk mempresentasikan 4 tahun realisasi 25 program bergerak melayani warga pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bersama Ibu Bupati Dr. Hajah Winarti SK.H. Kabupaten Tulang Bawang yang terbentuk pada tanggal 20 Maret 1997 dengan luas wilayah 3.466,32 km persegi. Saat ini Kabupaten Tulang Bawang kini berumur 25 tahun. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai fungsi pelayanan, pengaturan pembangunan dan pemberdayaan dengan semangat dan budaya bergerak melayani warga, merumuskan program atau kegiatan yang pro dengan rakyat. Seluruh program kegiatan yang direncanakan menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat, terutama kaum marhaen yang dirumuskan dalam 25 program unggulan. Semangat bergerak melayani warga, menjalankan seluruh program kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab, kepedulian, ketulusan, keikhlasan, integritas, totalitas, dedikasi, dan serta berorientasi terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 25 program tersebut adalah: pertama, pemberian alokasi dana kampung bergerak melayani warga rata-rata sebesar 500 juta rupiah per kampung. Program kedua adalah pembangunan irigasi pertanian, air bersih, infrastruktur lainnya, termasuk penataan kawasan Kota Menggala dan kawasan strategis lainnya. Kawasan terbuka hijau, taman kota, revitalisasi pembangunan tugu, rest area, alun-alun, penataan kawasan pariwisata, cakat, penataan gedung sesat, penataan pasar, dan lain-lain, termasuk bantuan bibit pertanian dan sarana pendukung pertanian. Program ketiga, yakni fasilitas pembangunan kelistrikan di seluruh kampung di Tulang Bawang dengan program Tulang Bawang Terang, sehingga paling lama tahun 2019 seluruh desa atau kampung akan dialiri listrik 100%. Program keempat, yakni peningkatan pendapatan aparatur kampung dan lembaga kampung, kepala dusun, KUR, KAKAM, BPK, dan RT. Program kelima, yakni bantuan dan fasilitas operasional sepeda motor untuk kepala dusun. Program keenam, meningkatkan pelayanan pembuatan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, dan dapat dilaksanakan di masing-masing kecamatan melalui antara lain pengadaan mobil pelayanan kependudukan keliling, eKTP, BMW Mobile. Selanjutnya program ke-7, yakni memberikan pelayanan ambulan gratis hingga rumah sakit. Program yang ke-8, yakni menyediakan sarana prasarana kesehatan yang memadai. Program yang 9, yakni menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi menjadi 0. Diimplementasikan melalui program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gas ibu. Program ke-10, yakni pemberian tunjangan khusus tenaga medis, bidan desa, dan kader posyandu. Program ke-11, yakni fasilitas pendirian akademi bidang kesehatan unggulan di Kabupaten Tulang Bawang. Program ke-12, yakni pembukaan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan angka kriminalitas dengan pemberian stimulan usaha produktif.
untuk pemberdayaan pemuda, kaum perempuan, kelompok tani, usaha kecil, industri rumah tangga melalui pelatihan dan bantuan modal, serta kemudian pemberian perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha. Program ke-13 yakni pemberdayaan pemuda, kaum perempuan, kelompok tani, usaha kecil, industri rumah tangga melalui pelatihan dan bantuan modal. Program ke-14 yakni pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu dan berprestasi. Program ke-15 peduli pendidikan dengan peningkatan sumber daya pengajar dengan pemberian bantuan 1 unit laptop. Program ke-16 yakni peningkatan kesejahteraan untuk tenaga honorer, pendidikan dan tenaga kesehatan. Program ke-17 pemberian susu dan telur gratis sebagai tambahan bagi siswa-siswi di Kabupaten Tulang Bawang. Program ke-18 pemberian kemudahan penyesuaian ijazah dan izin belajar bagi PNS yang disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Program ke-19 yakni pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin. Program ke-20 pemberian bantuan sarana peribadatan secara adil, masjid, sholat, wihara, dan sebagainya. Penyediaan dana untuk kelompok majelis taklim, pemberian insentif pengurusan makam, pemberian insentif penghulu, insentif guru ngaji, insentif sekolah minggu, insentif babinsa, babinka fitness, penyandang cacat, bantuan kepada lanjut usia, penambahan kuota jamaah haji Yerusalem ke India, Jawa, dan Bali. Program ke-21 yakni pemberian bantuan dukungan pendidikan di madrasah, pesantren, diniyah, honor guru, PAUD, dan TPQ. Program ke-22 yakni dukungan kepada Universitas Negara Tulang Bawang yang menjadi unggulan Kabupaten Tulang Bawang. Program ke-23 yakni fasilitas ketersediaan sarana prasarana gedung serbaguna untuk balai pertunjukan musyawarah kampung, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Program ke-24 yakni pemberian keringanan pembayaran PBB bagi masyarakat miskin. Dan yang terakhir, program 25 yakni pemberian bantuan bedah rumah bagi masyarakat miskin. Selanjutnya kita bahas yakni bagaimana realisasi dari 25 program tersebut. Akan kita kelompokkan. Yang pertama, realisasi bidang pemerintahan dan linmas, yakni pemberian alokasi dana kampung rata-rata kurang lebih Rp475.330.928 per satu kampung. Kemudian bantuan operasional sepeda motor sebanyak 369 unit untuk kepala dusun, 15 unit untuk perwakilan BPK, dan 22 unit untuk kepala kampung, yang dengan total anggaran dari tahun 2018 sampai 2021 sebesar 8,381 miliar. Kemudian pembangunan sarana kampung, sarana GSG untuk balai pertunjukan, musyawarah kampung, kegiatan keagamaan, dan lain-lain yang direncanakan secara bertahap dan bersinergi dengan kampung sebanyak 54 unit. Kemudian pemberian insentif aparatur keamanan, babinsa, dan babinka fitness. Dan total anggaran dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 3,132 miliar rupiah. Kemudian peningkatan pendapatan aparatur kampung, yakni kepala kampung, sekretaris desa, kawakasi, ketua BPK, wakil BPK, sekretaris BPK, anggota BPK, RT, RK, yang total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar Rp442.998.000. Di bidang infrastruktur, realisasi bidang infrastruktur yakni terdiri di atas pembangunan irigasi dan air bersih, pembangunan listrik, bantuan bedah rumah, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan tugu atau taman, pembangunan irigasi dan air bersih. Satu daerah irigasi sebanyak 25 unit, jaringan air minum atau puskesmas di 119 kampung, sarana air bersih sumur bor sebanyak 54 titik.
Pembangunan kelistrikan sampai dengan tahun 2020 seluruh kampung telah beralih listrik. Bantuan bedah rumah total sebanyak 1.427 unit rumah yang telah diberikan bantuan stimulan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dari Simpang Penawar sampai dengan Rawajitu sejauh 61 km bersinergi dengan pemerintah pusat melalui APBN. Pemeliharaan jalan etanol Kecamatan Banjaranggung sepanjang 2 km. Pemeliharaan jalan Gedung Harapan Karya Makmur Kecamatan Penawar Aji sepanjang 2 km. Pemeliharaan jalan Gedung Harapan Pancatujaya Kecamatan Penawar Aji 1,9 km. Pemeliharaan jalan Damar Simpang Penarakan Kecamatan Menggala 2 km. Pemeliharaan peningkatan ruas jalan Ronggolawe Rawapitu 17,3 km terdiri dari pemeliharaan peningkatan jalan Andalas, pemeliharaan jalan Morsjaya, rekonstruksi jalan Ronggolawe, pemeliharaan jalan Ronggolawe, pemeliharaan jalan Sumbersari, peningkatan jalan Berjaya, jembatan Sungai Burung dan jembatan Waibadar. Pembangunan Tugu dan Taman yakni Tugu Garuda, Tugu Simpang Penawar, Tugu Astra Kestra, BMW Sport Center, Tugu Udang, dan banyak lagi. Selanjutnya, kita akan lihat realisasi bidang pendidikan, yakni pemberian beasiswa, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dengan memberikan bantuan, kemudian pemberian 1 laptop untuk setiap guru, kemudian izin belajar dan penyesuaian ijazah bagi PNS, pemberian dukungan pendidikan, susu dan telur gratis, dan dukungan kepada Universitas Negara. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu. Siswa SD sebanyak 630, siswa sebesar 500.000 per tahun. Siswa SMP sebanyak 200 siswa sebesar 700.000 per tahun. Kemudian siswa sekolah kebangsaan sebanyak 10 siswa sebesar 534 juta per tahun. Kesejahteraan tenaga pendidikan dengan memberikan bantuan guru honor sebanyak 1.118 orang sebesar 750.000 per tahun. Guru PAUD sebanyak 555 orang sebesar 650.000 per tahun. Pemberian tambahan makanan berupa susu dan telur gratis sampai dengan tahun 2021 bagi siswa SD sebanyak 52.500 siswa dan siswi. Pemberian laptop untuk guru sampai dengan tahun 2021 telah didistribusikan sebanyak 1.350 unit laptop. Kemudian izin belajar dan penyesuaian ijazah bagi PNS. Kenaikan pangkat sebanyak 706 pegawai terhitung sejak Oktober 2021. Izin belajar sebanyak 100 pegawai Oktober 2021 dan penyesuaian ijazah sebanyak 51 pegawai yang telah disetujui. Pemberian dukungan pendidikan bagi 33 pondok pesantren, 43 TPA, 12 MI dan MTS. Dukungan kepada Universitas Megopa siap memfasilitasi proses penegriannya. Pemberian hibah sebesar 500 juta rupiah. Kemudian, realisasi bidang kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pendirian kerjasama akademi bidang kesehatan, mobil ambulan, urutan tingkat kematian ibu dan balita, pemberian insentif tenaga kesehatan yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana kesehatan terdiri atas rehab 4 unit puskesmas terdiri 3 puskesmas rawat jalan dan 1 puskesmas rawat inap, penyediaan peralatan kesehatan, kendaraan puskesmas, akreditasi dan 7 unit rumah tunggu kelahiran dan renovasi ruang rawat inap RSUD Tenggala. Penyediaan mobil ambulans sebanyak 109 unit terdiri dari 23 unit dari APBD dan 86 unit dari APBD. Menurunkan tingkat kematian ibu dan balita, angka kematian ibu terus mengalami penurunan dari 6 orang pada tahun 2018 menjadi 3 orang pada tahun 2021. Pemberian insentif ke tenaga kesehatan, bidang koordinator sebanyak 18 orang sebesar 4,8 juta per tahun. Bidan desa sebanyak 151 orang sebesar 3,6 juta per tahun. Kadar posyandu sebanyak 1.611 orang sebesar 900.000 per tahun. Pelanggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar 8,319 miliar rupiah.
Selanjutnya, realisasi bidang pelayanan publik. Bagaimana kita tahu, dibentuknya melalui pelayanan publik yang diresmikan oleh Kementerian PAN dan RB. Penerbitan kartu keluarga sebanyak 138.479 lembar, penerbitan KTP elektronik sebanyak 274.093 keping, penerbitan akta kelahiran sebanyak 16.895 jiwa, penerbitan akta pernikahan sebanyak 104 lembar, penerbitan akta kematian sebanyak 408 jiwa, perekaman EKTP tahun 2018 sebanyak 77.625 jiwa, tahun 2019 sebanyak 15.852 jiwa, tahun 2020 sebanyak 11.016 jiwa. Tahun 2021 sampai dengan November sebanyak 11.044 jiwa, cetakan KTP tahun 2018 sebanyak 34.793 keping, dan banyak lagi. Realisasi bidang perekonomian yakni program ekonomi kreatif mandiri BMW sebesar 60 juta per kampung dan kelurahan telah disalurkan kepada 1.349 kelompok pengajian, pemuda karya taruna, kelompok ekonomi perempuan, dan 48 pondok pesantren, masing-masing 20 juta per kelompok. Total anggaran tahun 2018 atau sebesar 28,74 miliar rupiah. Kemudian program pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas, pengendalian dan pembinaan kepada perusahaan, pemberdayaan, serta peningkatan kinerja LKS, tripartit, dan Dewan Pengupahan, studi kelayakan pembangunan, BLK untuk mengurangi angka pengangguran dan kriminalitas. Bantuan gerobak dorong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tulang Bawang sebanyak 85 unit bagi pedagang kaki lima. Kemudian kita lanjutkan realisasi bidang sosial dan keagamaan dalam rangka pembinaan keagamaan, peribadatan, dan keamanan, yakni diantara perjalanan rohani umroh, Wali Songo, Tirtayatra, India, dan Yerusalem. Total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar 719 juta rupiah. Pemberian santunan kematian, bantuan sosial, serta pemberian insentif tenaga kerohaniawan yang total anggaran dari tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar 9,595 miliar rupiah. Dengan realisasi 25 program tersebut, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dan persentase kemiskinan di bawah angka kemiskinan Provinsi Lampung dan nasional. Selama pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020, secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia, terkecuali Tulang Bawang. Namun, Kabupaten Tulang Bawang mampu menjaga pertumbuhan perekonomian di mana tetap tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan nasional tahun 2018, 2019, dan 2020. Dari sini kita lihat indeks pembangunan manusia Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan dari angka 67,07 naik menjadi 67,70, naik kemudian 68,23, naik lagi menjadi 68,52, dan kemudian naik lagi 68,73, yang dalam periode 2017 sampai dengan 2021 telah mencapai 68,73%, yang mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Kabupaten Tulang Bawang masuk kategori sedang. Hal ini dibagi dalam indeks pembangunan gender Tulang Bawang, capaian indikator pada laki-laki dan capaian indikator pada perempuan. Ini bisa dilihat dari usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Berikut adalah penghargaan-penghargaan bupati yang diterima dari tahun ke tahun selama periode 2018, 2019, 2020, dan 2021. Tulang Bawang, itulah kotaku, menggala tulang bawang, berlimpah ruah, sumber alamnya, beragam suku, agama dan budaya, kompak sehati untuk gotong royong.
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.